Ya, Bu Sinta. Nah, Ya, kita berganti ya. Sekarang oke, saya jadi coachnya, Bu Sinta jadi coachingnya. oke. Ya, baik. Bismillah. Bu Sinta, aku boleh ke kelas kamu? Oh, boleh, boleh Bu Indah. Ayo sini Bu Indah masuk. Iya, aku lihat dari kemarin Bu Sinta kelihatannya nih murung aja, catet-catet aja. Nyatetin apa Bu Sinta? Ini loh Bu Indah, ternyata aku ada yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kemarin kan kita MPLSN selama 3 hari. Anak tersebut nggak masuk Bu Indah, jadi aku nggak tahu nih eh, pas aku diagnosisnya. Nah tiba-tiba pas hari belajar ini hari Kamis, aku tes dong dia baca. Ternyata Bu Indah aku pikir kan dia secara berkelompok aku tes baca, aku pikir karena mungkin duduk aku sama dia terlalu jauh, suaranya tidak terlalu jelas gitu. Atau mungkin teman-temannya juga, ini kan lagi rame, makanya aku panggil lah dia pas lagi jam istirahat ini. Aku lihat, aku suruh kan dia untuk baca nih yang ada di teks. Ternyata dia belum bisa mengenal huruf, Bu Indah. Aku tuh bingung, Bu Indah. Kesulitannya saat membaca itu di mananya Bu Sinta? Bisa diceritain lagi nggak? Iya nih, kan aku suruh dia baca teks yang ada di buku bahasa Indonesia. Aku suruh dia maju dan aku suruh dia baca nih yang aku tunjuk. Ternyata dia itu kesulitan dalam pengenalan huruf. Nah, aku bingung kan, ternyata masih ada loh Bu Indah yang di kelas 4 ini belum bisa membaca. Padahal Bu Indah tahu sendiri, di kelas 4 itu berbagai macam ujian-ujian sudah terselenggara. Di kelas 5 nanti ada ANBK. Kita juga sudah ada literasi numerasinya. Makanya aku pikir ini jadi kesulitan buat aku gitu. Makanya aku lagi tulis-tulis di sini anak yang mengalami kesulitan dalam membaca. Akhirnya aku lihat-lihat ternyata aku punya nih untuk solusinya di sini Bu Indah. Aku mau coba pakai kartu huruf Bu Indah karena dia belum sama sekali satu huruf katanya dia belum bisa. Jadi aku mau coba pakai kartu huruf saja dulu Bu Indah gitu. Bu Sinta sudah coba mencari apa penyebabnya sehingga anak tersebut mengalami kesulitan membaca itu. Iya Bu Indah, aku kan udah tanya ya Bu Indah ya tadi ya, kamu kalau belajar di rumah sama siapa? Ternyata dia tidak ada yang membantu di dalam pembelajaran di rumah Bu Indah karena kedua orang tuanya sibuk. Sementara dia anak satu-satunya Bu Indah. Terus aku tanya kan, apakah kamu tidak les di luar ketika sudah berada di luar sekolah? Tidak Bu, saya di rumah ya udah di rumah aja main handphone seperti itu. Makanya saya sebenarnya sedih Bu Indah, tapi saya sebagai gurunya saya bertanggung jawab sekali untuk anak murid tersebut. Makanya saya coba nih tadi saya buat kartu huruf, saya ajarkan dia walaupun memang satu huruf terlebih dahulu. Jadi ketika teman-temannya istirahat, dia memang istirahat juga, tapi saya lebih panggil dia duluan untuk masuk ke kelas supaya dia baca dulu deh walaupun hanya beberapa huruf Bu Indah. Oh, itu ya penyebabnya ya. Kalau dari Bu Sinta sendiri, terfikir nggak Bu Sinta itu mau faktor pendukungnya ataupun dari dukungan yang Bu Sinta butuhkan itu dari siapa aja? Dan apa aja nih yang bisa biar biar bisa merubah, bukan merubah ya, apa memberikan perkembangan kepada anak ini? Itu apa saja faktor pendukungnya Bu Sinta? Iya, yang pasti aku butuh banget faktor pendukung dari orang tuanya sih Bu Indah, agar kita tuh sama-sama guru dan orang tua berkolaborasi untuk belajar dia di sekolah dan di rumah. Terus aku juga mau minta untuk kepala sekolah untuk lebih fasilitas dalam pembelajaran di kelasku ini lebih butuh banyak eh, styrofoam, aku juga butuh nanti proyektor karena proyektorku kan kita ganti-gantian ya Bu Indah sama paralelku. Jadi aku butuh sekali nih proyektor, aku butuh juga nanti mereka tidak hanya untuk membaca, menulis gitu. Aku pengennya tuh mereka bisa melihat dan menyimak apa yang aku tayangkan di dalam proyektor tersebut sih Bu Indah gitu. Aku kan udah mau coba nih
nanti kita belajar di luar kelas, aku akan menyebarkan eh, huruf-huruf yang aku sudah buat. Mungkin ada sebagian anak yang sudah bisa, tapi kan anak yang belum ini, aku mau coba satu huruf kata, tapi kalau yang lain bisa beberapa kalimat. Makanya aku butuh banget eh, fasilitas yang bisa mendukung aku dalam pembelajaran, khususnya media belajarnya, Bu Indah. Ya, bagus tuh tadi faktor bagian-bagian yang mendukung itu dalam pembelajaran di dalam kelas Bu Sinta sudah terfikirkan gitu. Sudah bagus Bu Sinta. Bisa dilanjutkan atau nanti ditambah-tambah dengan seiringnya waktu ya Bu Sinta ya. Iya. Nah, Bu Sinta sudah melakukan asesmen untuk anak ini walaupun di awal materi atau itu belum? Kalau eh, sudah mendapatkan nilai dan kondisi anak ini menurut Bu Sinta nih, menurut Bu Sinta dari nilai 1 sampai 10 kondisi nilai anak ini setelah asesmen di kelas itu berapa tuh Bu Sinta? Kalau yang pas awal-awal dia membaca tuh masih yang ya 1 sampai 2 nilai deh ya Bu Indah ya. Tapi pas pengenalan huruf ini aku coba sudah ada peningkatan sih Bu Indah. Tapi memang ya baru 3 4 nilai sih Bu Indah. Gimana ya Bu Indah ya? Iya, tadi kan Bu Sinta sudah memberikan beberapa ini ya area apa solusinya gitu. Apa yang harus Bu Sinta lakukan gitu, rencananya, solusi-solusi yang akan direncanakan Bu Sinta nih. Nah, dari beberapa rencana tersebut, apa nih yang mau Bu Sinta lakukan nih yang diutamakan, tapi konsisten saja seperti itu. Nah, untuk kondisinya mungkin kan Bu Sinta tadi anaknya sudah men, peningkatan, sudah ada peningkatan sehingga mungkin bisa dikonsistenkan yang seperti itu, yang dari beberapa rencana Bu Sinta yang lakukan. Nah, setelah ini boleh nggak saya tahu harapan Bu Sinta untuk anak ini itu tuh apa nih harapan yang jangka pendeknya, jangka menengahnya, atau memang Bu Sinta langsung punya nih jangka panjangnya nih sampai 1 tahun. Ini tuh apa tuh harapannya Bu Sinta terhadap anak ini? Ya harapannya yang pastinya dia bisa mengenal huruf dulu ya Bu Indah ya. Untuk membaca lancar pun saya tidak terlalu berharap, tapi dia bisa pengenalan huruf terlebih dahulu. Dan saya pun juga akan memberikan tugas untuk apa ya? Saya ketika teman-temannya yang lain pulang, saya tahan dulu untuk baca sama saya belajar kembali walaupun itu tidak terlalu lama waktunya karena kan saya takutnya anak-anak sudah pada pulang dia melihat teman-temannya sudah pada pulang nih kok saya belum ya. Dia seperti dihukum padahal saya ingin memberikan uh, bagaimana tambahan-tambahan untuk dia mengeksplor huruf-huruf tersebut mungkin dengan cara saya bermain, dengan saya membacakan sebuah cerita, gambar gitu. Jadi dia bisa bisa tetap enjoy walaupun teman-temannya sih sudah pulang sih Bu Indah. Itu yang bisa harapan-harapan saya yang bisa saya lakukan untuk anak tersebut karena memang pada dasarnya saya juga pasti menginginkan anak-anak murid saya bisa dapat sukses walaupun dengan cara yang berbeda-beda karena saya memahami bahwa karakter setiap anak ini kan pasti berbeda dan kita pun juga belajar dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa berpihak pada murid kita juga tidak bisa menjudge bahwa murid itu harus sama dengan keinginan kita, sama dengan kepintaran anak yang memang di atas rata-rata. Jadi saya lebih melihat berpihak pada murid ini, oh iya anak ini tidak bisa, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya akan melakukan hal-hal yang terbaik dan saya juga mau anak tersebut bisa paham dengan huruf-hurufnya dan yang pasti jangka panjangnya mudah-mudahan guru saya dan guru bidang studi saya juga butuh dukungan dari guru bidang studi untuk dia juga dapat belajar membaca bersama teman-teman yang lain. Mungkin saya juga bisa meminta tolong kepada teman-temannya yang memang sudah lancar sekali membaca atau saya bisa memberikan teman-teman ini jadwal ya Bu Indah ya. Saya memikirkan bahwa oh iya saya ingin memikirkan bahwa anak-anak yang bisa membaca ini diberikan jadwal Senin sampai Jumat siapa nih yang mau mengajari si Anto ini untuk membaca karena kalau dia kesulitan dalam membaca
kasihan dia dalam mengalami menjawab soal gitu Bu Indah. Iya, sudah bagus tuh Bu Sinta harapannya. Eh, tapi saya boleh tahu nggak untuk mencapai harapan itu bagaimana nih? Tadi kan Bu Sinta sudah membuat rencana-rencana. Boleh nggak Bu Sinta diawali rencananya tuh apa saja? Pertama apa? Coba beberapa rencana itu apa saja Bu Sinta kalau boleh saya tahu supaya kita bisa eh oh iya benar nih nanti anak ini akan menjalani seperti ini, anak ini akan menjalani tahapnya seperti ini. Apa saja tuh Bu Sinta bagaimana untuk mencapainya? Iya, yang pertama itu pasti saya akan melakukan tindakan secara individu untuk membacanya, Bu Indah. Itu saya lakukan ketika jam pulang sekolah. Waktunya mungkin tidak lama, hanya 10 sampai 15 menit saja. Yang kedua, mungkin dia ketika pas lagi pembelajaran atau pas lagi istirahat bisa belajar bersama teman tutor sebayanya dengan teman kelompoknya atau teman terdekat yang bisa mengajari dia dalam membaca, Bu Indah. Dan ketiga juga saya pasti akan berkolaborasi dengan orang tua muridnya agar dia dapat membaca di rumah gitu Bu Indah. Itu sih Iya, 3 hal yang bisa saya lakukan Bu Indah. iya, sudah bagus banget ya Bu Sinta ya. Dengan tahapan-tahapan rencananya Bu Sinta, nantinya anak ini akan adanya perkembangan dan Bu Sinta pun juga dapat mengarahkan anak ini kelas 4 mungkin ke jenjang selanjutnya. Terima kasih Bu Sinta, saya sudah Iya, diizinkan boleh main dan Bu Sinta boleh sama Bu Indah. cerita-cerita ke saya. Saya juga terima kasih Bu Indah sudah mendengarkan cerita sharing saya dan sudah menginspirasi saya, mudah-mudahan dapat berjalan anak murid ini ya Bu Indah ya. Iya, Bu Sinta. Terima kasih ya. Saya kembali ke kelas, Bu Sinta. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Udah kita ini off aja nih ya, langsung matiin aja ya. Iya, Bapak izin, Pak. Resign nggak Eh, kita? ya, Bapak izin. Oh, Nggak bisa ya? Takutnya kalau aku ini kita merah aja nih kan tutup tutup panggilan aja ya. iya tutup panggilan aja kali ya. Kita Iya. balik ke main room. Ya udah. Yuk, Oke, Bu Bu Sinta Indah, balik ya. makasih. Iya, Iya, udah Bu. sama-sama Bu Sinta.